grup ini kita akan mendengarkan statementnya mereka terkait setuju dan kelompok yang tidak setuju. Tetapi menetapkan posisi itu mana yang pro mana yang kontra, sudul boleh perwakilan kelompok bisa berbicara. Tapi dulu saya berbicara kenapa sih? Andi, oke sudah Andi. Dan sini, oke silakan ke depan. Betul. Yang menang dengan topik pro. Yang menang pro. Yang menang ini terakhir. Siapa menang? Oke, jadi ini akan menjadi produk pro. Orang setuju dengan statement yang saya katakan tadi. Ya, mohon didengar prosedurnya. Pertama, setiap kelompok baik itu pro maupun kontra diberi waktu 3 menit menyampaikan mosinya setuju dan ini tidak setuju dengan penjelasan argumentatif. Jadi pertama diberi kesempatan ke kelompok pro sebagai pembuka, kemudian saya berikan lagi kepada kontra sebagai pembuka, masing-masing 3 menit. Paham? Tahu lagi bahwa kelompok pro memulai pembukaan ya mosi untuk setuju terhadap slide yang saya tayangkan sebentar dan diberi argumentasi. Kemudian kita beri waktu yang sama sebagai pembukaan mosi yang percaya menyatakan tidak percaya terhadap mosi ini. Kemudian itu waktu digunakan selama 3 menit. Oke, step 1, langkah 1 sudah selesai. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok pro. Anda menyanggah, Anda membantah apa yang disampaikan pada pembukaan tadi. Halo, bisa? Itu waktu diberikan 2 menit. Selanjutnya, kelompok tidak setuju atau kontra, Anda akan menyanggah, Anda akan berdebat. Tidak setuju dengan mereka, kita menyampaikan pembukaan tadi. Waktunya 2 menit. 2 menit. Kalau tadi kan 3. Kembali ini saya serahkan lagi kepada kelompok pro untuk membuat kesimpulan atas gagasan-gagasan Anda kepada apa yang menjadi disampaikan dengan perbedaannya dengan kelompok pro. Jadi hanya akan menyimpulkan, menyimpulkan dengan argumentasi kuat. Demikian juga yang di sini akan diberi kesempatan menyimpulkan dengan argumentasi yang kuat. Waktu yang digunakan cukup 2 menit. 3, 2, 2. Tetapi sekali lagi yang penting sekali, tidak boleh mengulang pendapat pada pembukaan, kemudian diulang pada isi, kemudian diulang lagi pada kesimpulan. Tidak dibenarkan mengulang. Ya. Jadi tidak boleh mengulang. Jadi harus ada tegasan-tegasan baru. Ya. Lagi ini oleh teman-teman dan juri. Cukup ya. Tugas dan juri yang pertama harus ada timekeeper yang mengatur waktu. Jadi barang siapa setuju, ya HP-nya diaktifkan karena tadi 3 menit, 2 menit, 2 menit. Ya, siapa yang ditugaskan di situ? Dan ditanya dengan komputer protokol, ada waktu nggak untuk yang piring supaya yang berbicara ini kalau ada dengar bunyi dari sini 3 menit pertama. Oh iya. Ya. Boleh ya? Nggak usah. Coba. Kedengaran? Kedengaran?
saja yang kabarnya, tapi tidak keberatan yang sampai boleh. Oke, kepada teman-teman juri, tidak melihat pro dan kontranya. Sekali lagi, Bapak Ibu jangan melihat pro kontranya gimana. Masa itu studi yang ditentukan. Tetapi model penyampaian argumen, struktur argumen, dan isi argumen. Model penyampaian argumen, struktur argumen, dan isi argumen. Jadi penyampaiannya apakah yang kelihatan modelnya seragam? Ada yang namanya apa? Induktif atau deduktif, ya? Dari khusus umum atau umum khusus silahkan. Kemudian strukturnya, ya? Nah, harus kelas. Ada apa dulu pembukanya, ada intinya, kemudian pelannya, kemudian yang terakhir adalah isinya. Isi itu harus menunjukkan fakta, bukti, dan data. Pengertian fakta, bukti, dan data ada yang berbasis teks, misalnya bicara tentang undang-undang, berbicara tentang definisi-definisi ilmiah, itu sebagai dasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hanya minta 4 orang saja, 3 orang saja, karena membuat keputusan banyak ini susah. Juri tidak boleh kenapa ya? Harus saya butuh 3 orang, di luar timer. Siapa? Oke, Pak Panel, Pak apa dengan Ibu ini, Ibu siapa? Ibu Ati. Nah, bertiga ya. Tadi sudah disebut komponen-komponen. Jadi sekali lagi jangan melihat posisinya, temanya, jangan. Tapi tadi struktur berpikir dia, ya. Penyampaiannya seperti apa, kemudian yang tadi isinya ini, argumentasinya ini mengandung fakta, kemudian ada data, ya. Itu penting. Cukup ya? Nah. Oke, sebelum kita mulai, saya beri kesempatan, ya, teman-teman ini juru bicara kembali menghadap teman-teman untuk beri waktu 5 menit menyiapkan bahan presentasi atau oral itu presentation terkait emosi. Tapi nanti sebentar kita baca dulu bersama-sama. Siap ya? Siap. Sampailah 10 menit, bolehlah 10 menit boleh. Yuk, slide berikut. Emosinya. Dosen dan mahasiswa adalah orang dewasa. Mereka tidak perlu pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dituangkan dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2020. Ini akan menanggapi secara pro dan ini secara kontra. Silakan Anda rumuskan presentasinya sebenarnya. Dosen dan mahasiswa adalah orang dewasa. Mereka di sini adalah dosen mahasiswa. Tidak perlu pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dituangkan dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2020. Bantulah juru bicaranya ini melihat Permendikbud ini, silakan nomor 30. Bantu. Silakan menghadap ke grup masing-masing diskusikan, beri saran. Kita beri waktu 10 menit. Ya, oke. Mulai sekarang. 10 menit saja, 10 menit. Final tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh dibawa Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak boleh diganggu-gugat. Ya. Kita tunggu ada. Ada oke. Oh ya. Yel dulu. Ya, kelompok kontra siap? Ya. Bapak Ibu dan juri siap? Ya. Timekeeper,
dengan bagian bel, siap ya? Ya, saudara sekalian, kita akan coba berdebat hari ini tentang mosi dosen dan mahasiswa adalah orang dewasa. Mereka tidak perlu pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dikuatkan dalam Permendikbud nomor 30. Untuk pro, kami beri kesempatan selama 3 menit. Ketika bel berbunyi, waktu dimulai. Kasih mic, kasih mic. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi cukup menarik mosi yang dipaparkan bahwa dosen dan mahasiswa adalah orang dewasa. Mereka tidak perlu pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual. Berdasarkan peraturan Kemendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi beberapa alasan bahwa sebagai dosen dan mahasiswa itu memang tidak perlu untuk pencegahan itu. Maka yang pertama adalah bukan menjadi fokus atau prioritas utama dari perguruan tinggi untuk memberikan gagasan kepada seorang pengajar, khususnya dosen, bahwa pengetahuan seperti itu tidak terlalu penting. Dikarenakan bahwa dosen itu kan memang seorang pengajar, seorang pendidik. Dosen tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berhubungan dengan persoalan seksual. Kemudian untuk mahasiswa otomatis pertama kali masuk perguruan tinggi itu adalah ada basic pedoman pendidikan dari lingkungan keluarga. Tidak ada orang tua yang mau anaknya terjerumus tentang persoalan yang seperti itu. Yang kedua adalah ada otoritas khusus yang mengatur tentang persoalan itu. Artinya pemerintah mungkin punya badan tersendiri dalam mengatur bahwa tindakan kekerasan seksual tersebut itu memang bisa diatur. Kemudian yang ketiga adalah karena dosen dan mahasiswa ini adalah orang dewasa, orang yang sudah mengerti tadi tentang persoalan baik dan buruk. Artinya ketika orang sudah dewasa, mereka tidak perlu pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu berapa menit? 1 menit lagi. 1 menit lagi? Setengah menit lagi. Cukup? Ya, itu dengan bel. Ya, makasih. Kita beri aplaus kelompok pro ya. Lanjut, saya silakan kelompok kontra untuk memulai debat ini. Waktu diberikan 30 menit dan dihitung ketika mendengar bel. Baik, terima kasih. 3 menit ya. Kami dari kelompok yang kontra. Jadi melihat regulasi yang terbaru dari Permendikbud 30 tahun 2021 itu, memang di sini justru akan mempertegas tentang bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, ini memang kita lihat dari data itu justru kekerasan seksual di perguruan tinggi itu cukup besar. Pada tahun 2023 kemarin itu 23.390 kasus kekerasan, di mana terjadi di Indonesia, dan 27% pelecehan seksual di perguruan tinggi, ya, 70% dosen dan 63% mahasiswa. 37% itu dilaporkan, sebenarnya ada 63% yang tidak dilaporkan. Artinya kekerasan seksual sudah terjadi selama ini di perguruan tinggi, sehingga kami berpikir atau berargumentasi bahwa Permendikbud ini justru akan mengatur bagaimana pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi itu tidak tercoreng dengan hal-hal yang bersifat kekerasan seksual. Mungkin ini dari kami, dan beberapa analisis jurnal yang kami pelajari juga ternyata memang ini sangat penting sekali dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu? 1,5 menit.
Bisa ada ya. Kami tambahkan sedikit untuk data real time dari Simfoni TPA tahun 2023. Data saat ini ada 23.397 kasus kekerasan seksual dan korban laki-laki 4.832, korban perempuan 2.646 kasus. Dan ini menurut kami tidak sepakat karena akan menimbulkan efek yang berkepanjangan terhadap korban, dan tidak adanya pengetahuan ini akan membuat ketimpangan informasi dan adanya tidak sampainya sosialisasi atau regulasi yang jelas seperti itu. Kemudian identifikasi terhadap kasus akan terus kesulitan dalam mengidentifikasi secara transparan dugaan kekerasan di perguruan tinggi. Seperti itu. Ya, cukup waktunya ya. Terima kasih, kita beri aplaus kepada kelompok kontra. Sekarang pro, diberi kesempatan Anda 2 menit menyanggah apa yang disampaikan oleh kelompok kontra. Anda santai sama Anda ini. Silakan. Ada. Ketika mendengar bel, waktu dimulai. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021 terkait pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual, kita ketahui sendiri bahwa jumlah kasus perkosaan dan pencabulan di Indonesia mulai mengalami penurunan pada 2021 sebanyak 5.905 kasus yang terdiri dari ada sebanyak 1.164 kasus perkosaan dan pencabulan 4.741 kasus. Dan Permendikbud nomor 30 tahun 2021, ternyata setelah keluarnya Permendikbud tahun 2021, data yang kita dapat di tahun 2022, ini bukan saya bicara ya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 457.895 kasus pada tahun 2022. Komnas Perempuan ini luar biasa peningkatannya ini kasus. Jadi dengan adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021, itu dia tidak ada gunanya, bahkan kasusnya juga akan semakin meningkat seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 1 menit lagi, setengah menit, cukup? Ya, sekarang kita beri kepada kelompok kontra. Anda menyanggah, ya, bisa mengatakan tidak setuju dalam pemaparan awal tadi dari kelompok pro. Silakan, waktu dimulai ketika mendengar bel. Baik, terima kasih. Jadi memang data tadi merupakan data keseluruhan yang didapatkan, tetapi kalau kita melihat kasus di perguruan tinggi 27%, sehingga ini merupakan hal yang sangat urgent. Kita buat kebijakannya dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus itu sendiri. Nah, kasus-kasus yang terjadi saat ini memang kita harus bisa mapping mana yang terjadi di kampus dan mana yang terjadi di luar kampus, sehingga efek dari yang terjadi di dalam kampus ini justru tidak akan berkembang di luar ketika masalah tersebut terjadi di masyarakat. Dengan demikian penerapan aturan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini tidak bisa kita nilai secara umum di luar kampus. Namun kita bisa melihat perkembangan atau upaya-upaya tersebut dengan kasus-kasus yang terjadi di kampus setelah kita terbitkan Permendikbud 2021 ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah upaya yang kita lakukan tersebut juga itu dengan adanya regulasi ini justru kita lebih pada upaya preventif di lingkungan kampus itu sendiri, sehingga ini kita akan bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dosen maupun oleh atau di lingkungan mahasiswa itu sendiri. Demikian, nanti ada tambahan dari
tambahan sedikit, tadi Bapak menyampaikan adanya penurunan data di tahun 2022 dan kita merujuk pada Permendikbud nomor 30 tahun 2021, artinya ada 1 tahun sosialisasi yang dilakukan terkait Permendikbud itu, sehingga menurut kami ini sangat penting, artinya ada efek ketika Permendikbud dikeluarkan 1 tahun setelah itu ada perubahan penurunan data, sehingga menurut kami sangat penting bahwa perlu disosialisasikan kekerasan seksual. Ya, waktu habis. Terima kasih. Kita akan segera akhiri debat ini dan silakan kepada kelompok pro menyampaikan kesimpulannya selama 2 menit. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil bahwa dosen dan mahasiswa mereka tidak perlu pemahaman tentang pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 berdasarkan juga data dari mana tadi Pak? Dari Komnas Perlindungan Perempuan bahwa terjadi peningkatan perlakuannya pencegahan seksual setelah Permendikbud itu lahir, maka dapat kami simpulkan bahwa dosen dan mahasiswa memang tidak perlu pemahaman tentang pencegahan kekerasan seksual. Terima kasih. Ada lagi? Masih berapa? Baik, ini ada saya tambahkan. Jadi ada juga kelompok masyarakat yang menganggap aturan tersebut kontroversial. Partai Keadilan Sejahtera menuding bahwa Permendikbud melegalkan zina akibat frase tanpa persetujuan korban. Jadi kekerasan seksual itu tidak ada berdasarkan suka sesama suka. Terima kasih. Oke, kita akhiri dengan kelompok kontra. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok kami menyimpulkan bahwa jenis kekerasan seksual di kampus berupa pelecehan verbal, fisik dan non fisik. Penyebab kekerasan seksual yaitu yang pertama kesenjangan kekuasaan antara pelaku dan korban, yang kedua itu faktor lingkungan, yang ketiga pendidikan yang kurang efektif terkait seksualitas, dan oleh karena itu kampus perlu menerapkan kebijakan dan program efektif meliputi pendidikan seksualitas terintegrasi, yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk mengekspresikan diri, adanya posko pengaduan dan menjaga keamanan korban. Itu bersumber dari jurnal analisis jenis-jenis dan penyebab kekerasan seksual. Nah, akhirnya Permendikbud ini dijadikan pedoman perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Setengah menit? Detik. Merangkum seluruh yang disampaikan juga bahwa sebagian yang disampaikan oleh tim pro tadi bahwa ada kontroversi antara yang suka sama suka begitu, bagi kami itu hanya sebagian kecil, terutama untuk relasi kuasa dosen dan mahasiswa. Relasi kuasa ini akan melemahkan apabila tidak adanya undang-undang yang mengatur, sehingga si korban, kalau misalnya dalam hal ini mahasiswa, ini perlu di cover payung hukumnya yang jelas bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak dibenarkan, dan sosialisasi mengenai peraturan itu juga harus disampaikan kepada masyarakat secara jelas, khususnya di masyarakat perguruan tinggi. Seperti itu. Ya, demikian dari kami. Iya, selesai semua debat kita hari ini. Kita beri aplaus dulu debat hari ini ya. Sekarang kita beri kesempatan dengan juri dan saya. Kita akan menunggu pengumuman dengan juri. Kita beri kesempatan sebut jurinya, ya. Mengumumkan siapa pemenang, apakah pro maupun kelompok kontra. Saya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami menyimak, memperhatikan, menimbang, memutuskan dan menetapkan, ada beberapa aspek yang menjadi indikator penilaian bagaimana petunjuk dan arahan dari Pak fasilitator kita, yakni tentang model, ya, jadi model penyampaian apakah dia deduktif maupun induktif, kemudian struktur dari sistematika penyampaian itu tidak bolak-balik, artinya memang runut, kemudian isi atau argumentasinya itu memuat fakta yang memperkuat argumentasi, bukti yang memperkuat, dan data-data. Karena ada juga data justru melemahkan argumentasi. Ya, nah itu yang kami cermati dalam perdebatan itu, sehingga hakim satu Pak Ibrahim memenangkan kelompok kontra. Tetapi hakim dua memenangkan kelompok kontra. Nah, tapi ternyata hakim 3 memenangkan kelompok kontra. Jadi nilai yang diakumulasi dari 3 hakim ini, yang kelompok pro memperoleh nilai total 45, kontra memperoleh nilai 76.